Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Barevilla. Kali ini akan ada segmen Sapa Mereka. Dan ini mungkin sedikit beda dari konten-konten Bara Irfan sebelumnya. Tetap bersama saya Irfan, si pengusaha nekat yang akurat. Kali ini kita akan menyibak sebuah kisah di mana kita lihat sepanjang mata memandang, kita melihat ini adalah komplek 2x1 yang tentunya orang pada tidak mau, pada nggak mau masuk ke komplek 2x1. Tapi mau tidak mau, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti siapapun kita yang masih hidup, cepat atau lambat akan berkunjung ke sini untuk selama-lamanya. Tapi terlepas dari itu, semoga saya, kameramen kita, editor kita yang jaga, dan kita semua yang mendengarkan video ini semoga diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Tentunya tetap stay di Bara Irfan, like, share, and subscribe. Assalamualaikum. Damang. Allahu Akbar. Damang, Baik, Barevilla. Aduh, kita sudah sampai di kuburan ya. Ini Masya Allah. Oh iya, pemakaman. Iya, ini sama Bapak siapa? Bapak Ae. Abah Ae. Ya. Abah Ae ini? Abah Deden. Abah Deden. Abah Deden, Pak Deden ya. Punten, mau nanya nih. Ya. Wiosnya kita tafakur di tempat di mana kapling terakhir untuk semua orang yang hidup, kapling terakhir di sinilah pemakaman. Dan beliau Bapak Ae tos sabar lami. Abdi isia terjun di makam teh 2001. 2001. Ya, terus kami tos kasihan surat tugas di ke RW-an. Di tiap RW 2004. 2004. Iya, 2004. Sekarang mah 2004. 2004. Masya Allah. Ada Pak Deden? Hah? Sama. Oh, sama. 4, mulainya 2001 2002. Oh, Masya Allah. Di 2004 kan 2001 sampai 2022 berarti 21 tahun. Masya Allah. Pasti Baraya penasaran kan seperti apa beliau berjuang. Selama itu gali kubur banyak pagi, siang, sore, malam. Ya siap, kalau misalkan malam siap. Kadang-kadang jam 12 baru turun. Jam 12? Jam 12 malam. Ya. Jam 12 malam? Iya. Ya Allah. Hujan, misalkan hujan gede mau terus dilanjutkan itu. Paling pasang terpal gitu. Ya. Oke, jam 12 malam. Kalau siang begini mah enak ya? Enak kalau siang. Enak, terus udara juga enak. Kalau malam mah? Kalau masalah tim penguburan di sini dari DKM itu udah dibentuk ya, udah dibentuk. Semuanya itu 6 orang. 6 orang. Ya, itu 6 orang. Seandainya itu 6 orang, kalau ada semua Ada halangan, ada halangan paling 4. Kadang-kadang minimal 3 gitu ya. Gali kubur itu. Pasti selama 21 tahun pasti ada kejadian-kejadian yang mungkin ya, kata orang mah ada batu, mungkin menemukan batu atau apa, ada nggak? Ya sering itu. Kadang-kadang penggalian itu ada yang enak, kadang-kadang yang keras. Ya, tanahnya gitu. keras. Ya. Yang lucunya pernah kejadian tahun waktu coba dan ini ya makamnya ini kejadian waktu itu ya ini Tahun ya. 2009. Waktu ngegali ini kan 2009. itu batu bagus itu ahli ibadah seorang kiai ya dulu itu. Pas ngegali itu udah 2 tahun ya, udah 2 tahun. Masih Pas kegali itu kakinya itu masih utuh seperti daging-daging masih utuh aja. Itu udah 2 tahun. Ini makamnya ini. Masya Allah. Ini istrinya. Oke. Jadi itu mah bukan cerita dari
kata dari itu hadis benar itu, ini mah kenyataan bapak yang Yang gali. yang ngegalinya penasaran ke bawah, dibuka masih utuh, daging model itu masih utuh seperti biasa. Kalau boleh tahu beliau ini ahli ibadah, ahli bagaimana ini? Kalau itu ketua Huruj Kabupaten Cianjur dulu itu. Makanya dia yang dari India juga suka kesini nanyain. Abah can di mana kuburan Patu Bagus? Saya bawa ke sini. Masya Allah. Yang Ini dari India itu. oke, jadi kita ini bukan merinding takut, tapi merinding bagaimana ibadah kita harus pertahankan. Kita mau hidup ibadah harus pertahankan kira-kira ya. Masya Allah, ini bisa dilanjut ya, mungkin duduk lagi ya, karena ini beberapa pertanyaan ini kira-kira. Kedua, mungkin ini kita tidak akan sebutkan ya kuburan yang mana. Pernah menggali kubur, mungkin ada akar atau apa kira-kira? Wah sering gitu Sering. makan ada Akar batu. Kadang-kadang di sini ada misalnya ini kering, di sebelah ada air. Nah, itu kan kejadiannya kan kita belum dipahami ya. Mungkin dari sanahnya, mungkin amal-amal kitanya tergantung amal Ya pernah sebenarnya. itu kejadian satu itu ada yang meninggal, sedangkan itu di atas, tapi airnya itu tidak bisa sampai pakai Pakai sedotan. sedotan. Oke. Sedot air. Itu, sedotan air itu susah itu tuh. Pakai sedotan terus pas yang meninggal mayatnya itu udah datang, baru ke atas langsung masuk. Nggak bisa itu pernah itu. Ya Allah. Airnya surut. Itu kejadiannya tahun berapa ya, Pak? Tahun 7 ya? 2007 ada ya? Iya 2007-an. 2007 2008. Tapi kalau kita nggak sengaja nih, Bah, ada yang meninggal, kita gali, terus kegali misalkan kayak puntennya kayak tulang atau apa gimana pernah? Sering banyak. Sering banyak itu. Waktu kejadian waktu tahun 2000 berapa tuh waktu itu meninggal itu itu udah 15 tahun ya. Tapi bawah itu masih utuh. Betul. Bahwa itu kain kapan ya Baraya ya? Kapan itu udah utuh masih diangkat, masih nggak bisa itu masih istilahnya Si belegeran lah Belegeran, istilahnya, masih belegeran. utuh, rambutnya, kukunya masih ada, rambutnya masih ada lah. Terus dilihat ini kukunya masih tumbuh kayaknya gitu. pernah diangkat ya itu, angkat ke atas, udah beres, dibawa ke bawah lagi, Dibawa lagi, disatuin lagi. disatuin lagi. Oke, jadi kalau kita bahasanya mau pagi, siang, sore, malam harus siap gitu ya. Iya. Masya Allah. Karena Barayafillah ini bukan profesi, tapi ini ada amal mulia yang dimana tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang mau dan sanggup melakukan itu. Jadi dimanapun Barayafillah berada, ketika kita melihat seperti Pak Abah Ae, Pak Deden ini berjuang menjaga kebersihan, kemudian gali kubur juga. Kadang-kadang mereka itu kurang dihargai. Sebetulnya kalau nggak mereka atau seperti mereka ini, siapa kira-kira? Karena demi Allah, orang-orang kaya nggak mungkin mau gali kubur, ya. Oleh karena itu, Barayafillah dimanapun berada, kita ingin meliput, mengerti lebih dalam seperti apa. Pernah nggak Bah ada sakit nih, ada yang meninggal, kemudian tidak ada lagi yang gali kubur misalkan, itu kejadian nggak lagi meriang-meriang gitu? Oh, kalau Pernah nggak lagi meriang gali kubur? pernah waktu itu Pak ya, waktu Pak keadaan nggak kurang sehat, Kurang fit, ya. kurang fit, Pernah, tapi ya. tapi ini masyarakat itu terus nelponan ke Abah itu ada yang Udah meninggal. menjadi sesuatu Lu tanggung jawab. tanggung jawab gimana? Ya dipaksain aja Paksain aja. terjun. Pernah gitu. Ya Allah. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi kita punya tanggung jawab atas pemakamannya, ya siap aja gitu. Walaupun keadaan sakit, tapi sakitnya nggak terlalu berat gitu, cuma flu batuknya. Ah, dilanjutin. Dilanjutin. Atau pernah kejadian nggak ada mungkin masyarakat tapi mungkin mindahin kubur misalnya, mindahin. Ya, sering. Sering Dari pernah Bandung dari ke Bandung ke sini, terus dari pemakaman itu Dari ke daerah. Bandung itu daerah Cibangkong, dipindahin ke sini. Pernah. Pemakam yang di Cibangkong, Bandung, pindahin ke sini. Iya, Itu si kain kapannya, si tulangnya masih utuh. masih utuh, tapi pandit pas dibawa ke barat jadi sedikit gini. Sedikit, pas istilahnya kedus lah. Kedus. Ada. Ya Allah. Dibawa aja, diteng-teng aja. Orang lain nggak tahu, padahal itu Tengkorak itu
kerangka manusia yang dibawa itu. Pakai motor, pakai mobil. Pakai mobil. Pakai mobil. Kita pakai motor. Ya Allah. Jadi kita tanggung jawab. Berarti di Bandung Cibangkong itu kita nggali kuburan itu. Iya, di kuburan itu terus dipindahin ke Pindahin sini. ke sini. Iya. Soalnya keluarganya di sini gitu. Keluarga Pak itu teh Pak Haji Yanto itu. Keluarga Pak Haji Yanto Pak Haji Yanto almarhum, adiknya kebetulan adik iparnya itu dimakamkannya di Bandung, di daerah Cibangkong. Isinya di sini pingin disatuin sama almarhum dekat mertuanya gitu. Mertuanya di sini. Mas. Ya. Itu kejadian berapa kali? Sekali, 2 kali? Kalau main Abah lain itu 4 sudah ya? 4 kalian. 4 kali main layan. Sekarang juga kalau misalkan cina dari sana bisa aja gente, tapi kita harus lapor ke RW setempat karena kuburan ini khusus untuk 4 KRW-an RW 7, 8, 9, 10. Di luar nggak boleh. Oh gitu. Lapor dulu ya. Terus pernah nggak mungkin kan selain gali kubur juga jaga kubur ya? Pernah nggak mungkin di pohon yang besar ini mungkin ada yang punten ya nyari angka gitu jadi nomor togel? Cuma saya mah kurang itu. Yang pernah kejadian waktu kan ada burung yang bagus itu malam-malam itu pada nyari itu ya. Saya pernah sekitar jam 12 malam ke sini. Pakai baterai senter kayak gitu. Ada yang lagi nyapu ibu-ibu jam 12 malam masa ya. Saya tegur ya bilang gitu. Kali ke sana ke kali itu udah nggak ada, pernah itu. Itu mah bukan cerita, bukan saya yang saksi. Oke, itu ya. Yang buat cari nomor dulu ada. Dulu ada ya. Nah, zaman itu yang namanya SDSB. Bukan SDSB itu, togel. Nah, togel. Gak tahu orang mana itu yang benar-benar situ ada perukuya, sekarang udah nggak ada. Jadi mereka nginap gitu ya? Ya, nggak nginep gitu, datangnya malam. Sekitar jam 8 malam sampai jam 1 lah ke sini. Dia sendiri berdua, nggak tahu orang mana, yang masih bukan dari orang sini. Pendatangnya minta sesuatu lah dari istilahnya karuhun di sini gitu. Nggak tahu dapat nggak nyampe. Ya Allah, jadi Barafilah ini menarik sekali. Jadi kita selaku hamba yang hidup itu Allah memanggil kita 3 panggilan. Yang pertama Allah memanggil untuk azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah untuk azan. Yang kedua Allah memanggil untuk labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik untuk haji dan umroh. Yang ketiga Allah memanggil untuk pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inilah salah satu tempat di mana sekaya apapun luas rumahnya sehektar, tapi tetap akan berakhir 2 meter kali 1 ya, Bah? Iya, ada. Istilahnya teh 2 kali 1 aja. Oh, 2 kali 1 meter aja. Jadi semoga Abah, Ae, dan Pak Deden sehat-sehat selalu. Dimanapun, mungkin di luar sana ada abah-abah Ae yang lain, ada Pak Deden yang lain. Dimanapun mereka, tolong lihatlah bagaimana mereka berjuang. Ini bukan profesi, tapi ini amal mulia yang tidak semua orang bisa lakukan dan sanggup melakukannya. Baik Baraya, itu salah satu liputan. Mungkin ada nanti part 2-nya ya, di bagian part 2-nya bersama Pak Deden sama Pak Ae yang ingin lebih mendalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.